Halo Sobat Potret, selamat datang di Potret, podcast trending. Cekrek-cekrek, trending. Kembali lagi nih bersama Dita yang pastinya selalu setia menemani Sobat Potret di rumah. Dan seperti biasa, Dita nggak bakal pernah sendiri. Kali ini Dita ditemenin sama bapak atau abang nih ya? Abang dong. Abang dong, biar milenial dan lebih muda gitu ya bang pasti. ya. Jadi kita sudah bersama abang siapa nih? Nanti namanya rahasia dulu nih. Dari lembaga kemanusiaan ya bang ya. Iya. Boleh dong bang, biar nggak pada penasaran nih bang. Perkenalan diri dulu bang. Baik ya. Selamat siang para potret dari Ontok ya. Bener yang bang. sudah mengundang kita dari lembaga Aksi Cepat Tanggap. Oke, dari ACT nih Sobat ACT Potret. Kepulauan Riau. Nah, saya Hari Bambang Wahyudi selaku partnership di lembaga ACT Provinsi Kepulauan Riau. Jadi kita sudah bersama Bang Hari ya bang. Iya, Dari ACT Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam ya bang. benar ya. sekali. Iya. Nah nih bang, kalau kita ngebahas ACT tuh mungkin sebagian besar ada yang kayak oh ACT udah tahu gitu bang. Tapi Iya. mungkin masih banyak nih bang yang masih kayak, duh apa tuh ACT gitu bang. Boleh dong bang dijelaskan sedikit lebih mendalam nih bang Iya. tentang apa sih itu ACT dan sebagainya bang. Baik, Mbak. Ya, kalau kita klik kita cari di Google, apa itu ACT ya? Aksi Cepat Tanggap. Ada sebuah yayasan global yang bermarkas di Indonesia, di Jakarta. Nah, lembaga ini memiliki fungsi sebagai alarm kemanusiaan dalam bidang apapun, ya. ACT sendiri tapi bukan hanya memiliki ruang lingkup kerjanya bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga ada di belahan dunia. Nah, kalau kita lihat apa sih yang dibikin ACT gitu di Indonesia, waduh, kita nggak usah sebut satu karena sudah banyak sekali ya, sudah banyak sekali. Yang paling rajin itu adalah kalau ada bencana, orang udah tahu dah pasti ACT menjadi lembaga yang paling pertama memberikan informasi ya, dan memberikan bantuan. Nah, di samping itu juga ACT ini sendiri adalah lembaga yang memiliki donatur terbesar ya, dan memiliki penerima manfaatnya terbanyak ya. Jadi ACT ini ada di Indonesia, ada di Palestina, ada di Yaman, ada di Rohingya, ada di Suriah, Di mana-mana ya di bang. mana-mana ada gitu. Di mana-mana ada ACT. Iya, di hati-hati orang yang dermawan juga bercongkol tuh kata ACT seperti itu. Oke bang, sebelum kita membahas spesialisasinya di Batam nih, kita Iya. ke Indonesia dulu nih bang. Apa Baik. aja sih yang dinaungi oleh ACT gitu bang? Apa aja sih lingkup-lingkup yang dinaungi oleh ACT gitu bang? Kayak contohnya misalnya, katanya tadi ada kurban ya bang ya? Iya. Atau segala macam gitu bang. Ya, kalau di ACT sendiri kita itu ada namanya global zakat, ya, ada global wakaf, ada global kurban, lalu ada MRI, ya. Yang terbaru ini kita ada namanya RFI. Nah, kalau di ACT itu kan core-nya itu adalah aksi cepat tanggap untuk sisi kemanusiaan. Nah, kalau global zakat itu adalah murni dengan mencari donatur atau menghimpun dana donatur dari unsur zakat. Nah, ini berbeda. Lalu ada global wakaf. Nah, pada hari ini kita lihat ini Mbak, di mana-mana wakaf udah menjadi instrumen. Nah, kemarin dari Pak Jokowi juga ya sudah membahas soal zakat, soal wakaf ya. Lalu ada global kurban. Nah, global kurban juga kita tahu bahwasanya sudah jelas kalau disebut nama kurban ya nggak jauh-jauh pasti dari Idul Adha ya. Lalu ada masyarakat relawan Indonesia. Nah, MRI ini sendiri adalah suatu komunitas ya yang diakui oleh negara, ada badan hukumnya ya, bersama ACT membantu aksi-aksi ACT di lapangan. Kenapa? Karena pegawai ACT sendiri sebenarnya itu jumlahnya amat terbatas. Nah, sedangkan untuk aksi-aksi di lapangan yang membutuhkan banyak stakeholder, itu kita butuh para relawan kemanusiaan yang mungkin dia tidak bisa nih memberikan hartanya. Nah, tapi dia memiliki kepedulian. Saya punya tenaga nih Mbak, gitu loh. Saya punya kekuatan nih untuk membantu. Saya punya skill untuk meringankan orang. Saya gabung deh, saya bantu. Nah, itu ada juga.
Lalu ada namanya RFI, Relawan Filantropi Indonesia. Nah, Relawan Filantropi Indonesia ini sama kayak MRI. Bedanya Relawan Filantropi Indonesia ini mereka yang mendenggungkan. Ya, jadi di ACT ini banyak program, Mbak. Udah banyak program. Itu kayak kita pergi ke kafe, ke restoran, dikasih menu, tinggal lihat tuh apa-apa aja programnya tuh, ya macam-macam. Pokoknya ada dari kemanusiaan, wakaf, zakat, kurban, ya macam-macam ada di situ. Nah, relawan filantropi inilah ya yang akan menyuarakan, ayo dong kita bantu nih program ACT yang di bidang ini nih, di program ini nih. Nah, itu akan menjadi meringankan. Nah, inilah yang banyak ada dalam tubuh ACT itu sendiri. Berarti intinya ACT ini adalah lembaga kemanusiaan yang tidak pandang bulu juga ya Bang ya. Benar. Karena semua orang boleh memberikan dan juga boleh mendapatkan gitu Bang. Sekali, tanpa memandang apapun gitu, entah itu status, agama dan segala macamnya Bang. Tepat sekali. Karena itu juga semangat dari human right ya. Benar. Hak asasi manusia. Saat kita membantu orang, kita tidak perlu melihat yang sifatnya sara. Ya, kalau terjadi bencana, kita lihat saudara kita dulu deh, nggak boleh gitu. Oh, maaf nih, nggak seagama, itu apa lagi, nggak boleh kan? Nggak boleh ya Bang ya. Atau nih, maaf nih, suku apa nih, nggak boleh. Nggak jadi boleh kalau dong. kita membantu, karena para dermawan kita pun tidak melihat, kalau di ACT ini tidak melihat untuk suku ini ya, kita pun nggak bisa request nggak gitu. boleh. Nah, kita pun sendiri di ACT nyusun program tidak berdasarkan dengan unsur yang sara tadi. Kita melihat dari sisi apa yang terjadi pada sisi kemanusiaannya. Yang penting yang dirasa, oh ini lagi kesusahan gitu, patut dibantu nih, bantu gitu ya Bang. Ya, gitu. Jadi seperti kita tahu ya, orang saat ini mudah menempatkan dirinya menjadi orang susah. Ya, sangat dibantu mudah. Gitu. Oh iya, jadi dan kita juga kadang kita lihat berita itu banyak orang susah. Ya, maaf ya, yang menyusahkan dirinya gitu ya. Menyusahkan, ketangkep razia Satpol PP, rupanya waduh, uangnya ratusan. Waduh, rupanya punya mobil, punya ini. Menyusahkan diri sendiri, akhirnya dijaring sama Satpol PP, ya disita semuanya. Nah, kalau di ACT, insya Allah Mbak, tepat sasaran, di mana orang yang kita bantu sudah kita asesmen terlebih dahulu. Kita asesmen, kita perhatikan apa yang dibutuhkan. Sudah banyak peninjauan ya Pak? Benar sekali. Kalau memang tidak layak kita bantu, terus terang kita sampaikan. Tapi kalau memang kita layak bantu, ya wajib kita bantu. Seperti itu. Tadi juga Dita yang kita tangkap ya Pak, relawan di Aceh itu ada dua. Yang pertama MRI dan juga RFI. Kalau MRI itu berarti dia lebih ke relawan lapangan ya Pak. Kalau RFI lebih ke menggaungkan gitu. Contohnya kayak di sosmed segala macam gitu ya Pak ya. Jadi kalau MRI itu ya, kalau kita perhatikan adalah namanya kan Masyarakat Relawan Indonesia. Masyarakat ini udah komunal sosial berarti. Jadi masyarakat yang terhimpun, yang punya kepedulian kepada kejadian sosial ya di tengah lapangan kita. Nah, mereka tuh tergerak ya. Jadi lebih pada memberikan apa yang dia punya ya, apa yang dia bisa dia berikan. Nah, dia punya tenaga yang bilang tadi, dia berikan tenaganya. Dia bisa punya skill, dia berikan skillnya. Tapi kalau RFI dia justru nggak perlu tuh. Nah, jadi yang dia butuhkan adalah dia punya dia punya temen nih, misalnya dia punya komunitas nih Mbak. Misalnya Mbak ini punya komunitas teman sekolah atau teman kantor yang doyan bersedekah gitu. Nah, misalnya, aduh, saya punya duit nih, tapi gimana ya, ragu ya mau kemana ini gitu loh. Kebetulan, oke, sini saya bantu nih. Saya kebetulan RFI-nya ACT nih. Nah, kita ada program yang menarik ini. Dijelasin baik-baik. Oh, segini nih. Oke, caranya gampang banget. Nah, nanti tinggal, karena sekarang itu di RFI itu Mbak, kita men-share-nya secara digital. Jadi orang mengklik di situ, orang tinggal pilih, orang tinggal donasi. Simple banget ya. Jadi apalagi sekarang dompet digital tuh udah di mana-mana, jenisnya banyak. Sekarang mobile banking beragam bentuknya, sehingga orang di RFI itu amat mudah, tinggal menyerukan aja. Kalau di MRI dia memberikan, kalau di RFI dia menyuruhkan. Nah, ini berbeda. Ini Pak, kalau Bang ya tadi kok jadi Pak ini. Nih Bang, kalau misalnya nih sobat port di rumah ada yang mau ikut bergabung join jadi relawan gitu Bang, apakah ada syarat khususnya ataukah nggak bisa, ini baru Jakarta doang, atau di Batam sudah ada, atau gimana Bang? Iya, sebenarnya kita kalau jadi relawan Mbak, kita buka akses seluas-luasnya, siapapun boleh datang. Namun, ada namunnya, hadirnya dia bersama kita
justru dalam bingkai yang namanya kemanusiaan. Bener. Ya, jadi agama apapun dia, dari latar belakang apapun dia, selagi dia masuk ke kita, bergabung sama kita untuk kemanusiaan, silakan. Kedua, tidak ada kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Ya mohon maaf ya, ini saking banyaknya relawan, rupanya ntar bikin untuk kepentingan politik, wah nggak bisa, nggak boleh ya, Pak, nggak ya? boleh. Atau sifatnya jadi relawan, mohon maaf nih untuk publisitas dirinya. Nah itu kan sebenarnya dia tidak menjadi core utamanya bergabung sama kita bukan untuk itu, tapi sebenarnya untuk kemanusiaan. Nah lalu kalau mau bergabung juga kita ada websitenya, ada relawan.co.id ya, atau searching aja di Google, daftar secara digital, dapat nomor ID-nya, nanti di ACT di Kota Batam ini akan ada pelatihan dari namanya volunteer camp ya, sampai nanti ada nama pelatihan berjenjang sesuai dengan skillnya yang insya Allah nanti akan bermanfaat bagi dia sendiri. Berarti MRI dan RFV ini udah ada di Batam ya Pak ya? Sudah ada. Kalau misalnya mau gabung Sobat Potret tinggal daftar aja ya Pak ya? Iya, tinggal daftar aja, gampang banget, tinggal gratis datang. Lagi Pak ya? Gratis, nggak bayar pokoknya tinggal datang, dengerin dulu penjelasannya. Kalau masih belum puas, saya mau jelasin, dengerin dulu deh. Nanti kita jelasin, oh begini. Oke, sama begitu gimana caranya lagi? Ya tinggal gabung, tinggal jalan. Oke, gitu. Segampang itu ya Pak ya? Ya memang segampang. Nih Pak, tadi kan kita udah ngomongin ACT yang secara generalnya Pak. Gimana kalau misalnya kita nih lebih ke wilayah kita sendiri nih Pak, di Kepri khususnya di Batam Pak. Program apa aja sih yang udah ada atau yang sudah dijalankan ataupun masih diwacanakan oleh ACT di wilayah Kepri terkhusus di Batam Pak? Ya, kita yang realita aja Mbak ya. Sekarang orang lagi sulit COVID ini, lagi sulit di mana? Orang pada ambruk ekonomi semuanya, ya. Baik pengusaha besar, kecil pada ambruk ya. Nah, pertama yang sudah berjalan di ACT Kepri adalah sumur wakaf. Ya. Karena kita tahu memang kita ini 90% ini luasan Kepri ini laut, air. Tapi yang namanya air nggak semuanya bisa diminum. Bener banget ya kan? Asin ya Pak ya? Asin nggak mungkin minum air laut, ya seperti itu ya. Jadi di beberapa pulau itu justru kesulitan air bersih. Nah, jadi kita alhamdulillah sudah beberapa titik itu melakukan memberikan sumur wakaf namanya. Sumur wakaf kayak Utsman bin Affan, kita bikin sumur yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Sumur yang airnya itu sudah kita jamin bersih, bisa untuk dikonsumsi, tapi masak dulu, bukan langsung minum ya. Yang kedua adalah kita ada namanya wakaf modal usaha mikro atau WMUM. Nah ini sangat menarik. Kenapa? Karena hari ini siapapun kita ingin mendapatkan pinjaman, jangan pakai ojol ya, ojol tuh bahaya tuh. Pakai pinjaman apapun tuh mana jaminannya, kan gitu kan? Susah nih, beribet. Kita enggak. Jadi kita kasih pinjaman namanya sistem Qardun Hasan dari wakaf tunai. Pinjam 2 juta, baliknya 2 juta. Tanpa bunga ya Tanpa bunga, kita didik lagi. Tanpa riba. Tanpa riba, kita didik sampai dia bisa mampu bayar. Gitu, menarik kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah hari Jumat ini. Hari Jumat ini ACT ini kurang lebih 1000 porsi makanan disebarin se-Kepri. Itu di mana tuh Pak disebar? Ada di Tanjung Pinang, ada di Batam, ada di Bintan, ada di Lingga, 1000 porsi. Ya, kita sebarin ke semua masyarakat yang membutuhkan. Nah, karena kita tahu air, makanan, dan modal pada hari ini satu hal yang langka. Pada hari ini modal itu susah cari, terus air juga ya untuk dapat air bersih juga susah ya kan. Bisa juga makanan pada hari ini ya duit kita terbatas. Bagaimana membeli makan yang sehat dan segar gitu kan. Nah, makanya kita mengajak para dermawan yang mungkin uangnya berlebih ya, daripada nyimpan di bawah bantal nggak bermanfaat, mending bantu kita dimakan tikus. Daripada uang dimakan tikus, mendingan uangnya bermanfaat untuk sesama gitu. Jadi nih Pak, untuk di wilayah Batam sendiri berarti sudah banyak banget yang dibantu, yang terbantu oleh ACT ya Pak ya, mulai dari makanan. Tadi ada sumur di pulau mana tuh Pak kalau boleh tahu? Ada sumur di Kabupaten Karimun. Di Kabupaten Karimun. Ada sumur yang kita bangun di situ. Tapi bukan sumurnya aja Mbak. Sumur dengan ada namanya penampung airnya. Jadi sumur itu ada mesinnya dikasih penampung airnya. Jadi
Orang kita kan udah nggak zaman lagi pakai timba ya. Bener Nah, capek ya Pak pakai ya. ini iya, jadi sekarang sudah sangat kita beri Modern. sumurnya sudah sangat modern. Tapi juga tidak menutup kemungkinan sumur wakaf ini pun ada bentuk sumur cincin, ada juga sumur bor, juga ada sumur yang sifatnya kita tarik dari mata air. Nah, contohnya satu daerah gunungan, ya mungkin kalau digali banyak batu-batunya, tapi ada mata airnya kita tarik itu pakai pipa. Yang kita anggap itu sebagai sumur juga, sumur wakaf. Gitu. Tapi untuk di wilayah Batam itu yang tadi ya Pak, sumur yang modern tadi ya Pak ya. Ya, tapi di Batam ya kita tahu ketentuan kota Batam itu kan tidak mudah dan tidak boleh ada sumur ya, karena sendesin air sudah dijamin oleh penyedia airnya. Tapi mungkin di pulau-pulau di luar sana yang mungkin susah, yang itu yang menjadi bantuan kita yang kita berikan gitu. Berarti intinya tidak usah ragu lagi ya Pak untuk mendonasikan hartanya kepada ACT ya Pak ya. Karena Iya. udah pasti terjamin dan tidak ada hal-hal yang tidak baik lah, baik semua ya Pak ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita membantu orang itu sifatnya memanusiakan manusia. Benar-benar. Gitu. Karena kalaupun ngasih berupa contohnya nih pakaian dan segala macam itu juga melalui proses sortir lagi ya Pak ya. Benar, jadi ada orang kasih kita pakaian yang layak pakai, kita namanya program PLP, pembagian pakaian layak pakai. Nah kita terima itu Mbak, kita terima kita sortir. Misal pertama layak nggak digunain, misal udah belang nih, sudah nggak bagus ya. Ada yang bolong Ada jangan-jangan. bolong, ada yang koyak, misal digigit tikus, ya kita buang. Yang kedua mungkin pakaian ini nggak cocok dengan ketimuran kita nih, misal pakaiannya mini-mini nih, nah itu kita buang. Nah, lalu pakaian-pakaian itu kita pilah-pilah sesuai dengan bentuknya. Nah, pakaian anak-anak, pakaian remaja, pakaian orang dewasa ya. Lalu nanti kita rapikan, nanti kita berikan kepada penerima manfaat itu dengan bentuk yang seperti kado. Nah, jadi Memberi tanpa merendahkan orang lain ya Pak ya. tepat sekali, kita membantu orang lain bukan maksud merendahkan diri dia. Jadi kita ini ACT ini adalah suatu lembaga yang menemukan antara kaum kaya dan kaum miskin. Jadi kita perantara gitu loh. Kadang ada orang kaya yang sungkan-sungkan gitu kan, harus diajak dulu. Ada juga orang miskin yang nggak bisa berteriak untuk minta tolong, lalu kita ketemukan di tengah-tengah seperti itu. Kalau dengar penjelasan dari Bang Hari ini udah mantap kalah pokoknya Bang, udah yakin kali nih pasti ACT ini bener gitu. Nah Insya ada Allah. satu nih Bang, mungkin ya Bang, Ya. dari penjelasan Abang tadi tuh ada yang tertarik nih Bang, Dita tertarik nih Bang untuk bergabung menjadi relawan tadi nih Bang, entah itu MRI ataupun RFI. Boleh Ya. dong Bang dijelaskan sedikit lebih detail lagi Bang tentang RFI ataupun MRI itu sendiri Bang. Iya, jadi yang saya sebutkan tadi, Mbak, yang namanya MRI, Masyarakat Relawan Indonesia, adalah suatu individu ya yang sifatnya komunal yang mau memberikan tenaga, pikiran dan skillnya untuk program-program kemanusiaan ya yang bisa kita bina. Ya, kita bina, misalnya kita kelompokin dia dengan skillnya, lalu kita ada pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Nah, kalau RFI ini adalah dia lebih kita utamakan bagaimana bisa membantu kita untuk menyuarakan bagaimana mencari donasi ya, mengabarkan kepada kaum kaya bahwasanya kita punya saudara-saudara sebangsa kita yang membutuhkan pertolongan. Nah, bedanya RFI sama MRI, kalau MRI apa yang dia lakukan, dia tidak mengharapkan imbalan ya. Tidak mengharapkan reward apa-apa, memang murni untuk kemanusiaan. Kalau RFI ya, itu kita ada namanya suatu namanya bukan upah ya, bukan upah, memang nggak berhak dibilang upah, apa nama apresiasi reward apresiasi bahwasanya Mbak dia susah payah nih mengajak orang ya, kita tahu sendiri ya, untuk mengajak orang donasi atau untuk orang bersedekah atau orang untuk menyerahkan hartanya, sedikit hartanya untuk orang lain tuh perlu namanya effort. Bukan suatu hal yang mudah. Bukan gitu. suatu hal yang mudah. Kalau MRI ini jebles aja, saya siap turun ya. Tapi kalau RFI, saya harus mencari cara bagaimana orang itu mau memberi atau berbagi pada orang lain. Berarti tadi kalau bergabung dengan RFI ada istilahnya suatu reward tersendiri ya Pak ya. Nah itu ada reward yang kita berikan untuk atas jasanya, atas usahanya seperti itu ya. Kadang ya saya katakan tadi, karena RFI ini condong pada donatur gitu. Kalau MRI itu condong pada penerima manfaat yang dilibatkan seperti itu. Berarti nggak usah ragu lagi gitu ya Pak ya. Jadi nggak usah ragu, udah yakin dah ACT dah
tutup mata udah kirim aja. Oke, donasinya. jadi kalaupun bergabung dengan RFI, jangan contohnya ada yang nanti gimana nih, nggak usah takut ya Pak ya, karena Nggak usah takut. akan ada reward tersendiri juga Iya, dari gitu. Iya, ACT dari sendiri. Nah iya. Pak, kalau misalnya mau bergabung ke RFI gimana Pak caranya Pak? Ya, kalau mau gabung di RFI atau MRI, silakan datang ke kantor kita di Sukajadi ya, Kasana Sukajadi Plaza di sana. Lalu ada bagian pelayanan akan menjelaskan terkait MRI dan RFI ini. Tapi kalau mau cari secara digital, secara online juga boleh, atau mau kontak saya juga boleh. Saya akan membantu untuk menjelaskan kepada mereka para MRI dan RFI untuk bisa bergabung di ACT. Ada nggak Pak kontak yang bisa dihubungi gitu Pak? Mungkin bisa Iya. ditampilkan di sini. Di sini ya kali ya. Oke. Oke, kalau pertama itu bisa di nomor saya di 0823 8685 0123. Gampang kan? Nanti akan ditampilkan di sini ya. Pak? Iya, akan sampai di sini nanti. Oke Pak, nih Iya. Pak. Terakhir nih Pak, gimana sih Pak dari abang ke bapak terus nih ya? Grogi nih tuh yang deket Atau Bang saya- Hari nih. Saya ketuaan kali ya. Padahal masih milenial gitu mukanya Masih Bang Hari. milenial, kita musuh kolonial ini. Oh bener Wah. Iya. Nah gimana nih Bang? Cara abang gitu, ada nggak sih yang ingin abang sampaikan kepada sobat potret di rumah nih untuk jangan takut untuk menyumbangkan hartanya, dan juga jika ingin menjadi relawan jangan suka-suka dan jangan malu-malu gitu karena akan dibimbing di ACT ini. Ya, pertama Sampaikan ke sobat potret ya, di rumah. pertama harus kita sadari bahwasanya di dalam harta kita ada harta orang lain. Sebagian harta kita tuh ada harta orang lain. Nah, kita memberi kepada orang lain itu tidak akan mengurangi apa yang kita punya. Kalau kita memberikan 1.000, tidak hilang 1.000 dari sisi kita. Mungkin Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Kalau kita meyakini itu menjadi suatu keyakinan dalam ibadah kita. Kedua adalah saat kita membantu orang lain, sebenarnya kita tuh meringankan beban kita. Kenapa? Dengan bersedekah kita tuh membantu meringankan beban kita sebenarnya, bukan meringankan beban orang lain, ya ya. Terus kalau ingin berdonasi ya tadi ya ke ACT, nah itu tinggal gampang, tinggal bisa cari di Facebooknya Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau. Nah di situ ada nomor rekeningnya, tinggal pilih aja Mbak. Yang bilang tadi ada Global Zakat, ada Global Wakaf, ada Global Kurban, ya, ada ACT, tinggal dipilih aja, tinggal donasilah sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan keyakinan berapa sih yang mau kita donasikan. Dan percayalah semua yang donasi ini yang kita berikan ini kepada ACT itu akan tepat sasaran. Sekali lagi akan tepat sasaran, tidak akan bergeser karena yang nama ACT dana-dananya itu sudah dijamin diaudit oleh akuntan publik yang mempunyai akuntabilitas yang baik seperti itu. Nah Sobat Potret, jadi kalau Sobat Potret di rumah ingin menyumbangkan sebagian hartanya dan juga mendonasikan, jangan ragu lagi dan jangan resah untuk langsung diberikan kepada ACT ya Bang ya. Baik. Karena pasti akan didistribusikan secara tepat sasaran ya Bang Baik, ya. ya. Dan kalau ada yang mau gabung relawan, jangan ragu lagi karena pasti bakal dibimbing sama ACT sendiri ya Bang ya. Iya, kalau jadi relawan pasti kita bimbing, kita berikan benefit dalam program-program kita. Kadang gini Mbak, saya sedikit cerita aja bahwasanya kadang banyak relawan yang datang ke kita yang sifatnya pemalu, karena bergabung sama yang beragam akhirnya jadi tidak pemalu. Yang awalnya introvert jadi extrovert gitu Bang. Extrovert yang sifatnya mungkin banyak yang dapat tambah teman, ya gitu ya, tambah jaringan, lebih banyak terbuka melihat yang lainnya daripada dia mengurung diri di kamar. Benar. Jadi bergabunglah di MRI karena hari ini pun anak muda kalau salah memilih teman salah memilih tempat, ya mohon maaf ya, bisa terjerumus gitu ya Bang pintu ya. penjara terbuka selebar-lebar Waduh, gitu. penuh dong Bang. Penuh ya, makanya lebih baik daripada salah tempat, salah sasaran dalam ini. Di ACT kita punya MRI, fun, happy, dan insya Allah berkah untuk segala aktivitas yang kita berikan. Tuh Sobat Potret, nggak usah ragu lagi untuk jadi relawan di ACT ya Bang Iya, ya. benar. Yang pasti syarat cuma satu aja, yaitu Iya. kemanusiaan ya Bang Kemanusiaan. ya. Berjiwa kemanusiaan. Benar gitu. Nah gimana Sobat Potret, udah nggak ragu lagi kan, dan udah nggak bingung lagi kan untuk bergabung dan juga menyumbangkan sebagian harta dari Sobat Potret. Iya. Saksikan terus episode Potret berikutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe pastinya. Sampai jumpa lagi.